Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak? Hoax yang disebarkan oleh anak Abah terkait Abah yang katanya kemarin itu berkurban gitu ya. Sapi sejumlah ratusan ya, pakai uang pribadi ternyata sudah diprediksi oleh banyak netizen. Karena ternyata pola mereka dalam menyebarkan hoax itu mudah sekali ditebak gitu. Makanya mereka selalu kalah ya, karena mudah sekali ditebak. Ngakunya cerdas tapi koplaknya kagak ketulungan. Salah satu cirinya adalah selalu mendompleng momen keagamaan. Dan ternyata teman-teman, informasi terkait Abah yang berkurban ratusan sapi itu ternyata memang benar-benar berkurban teman-teman ya. Abah itu memang benar-benar berkurban ratusan sapi. Cuma ya tidak dalam bentuk sapi ya, tapi dalam bentuk JPG dan PNG gitu ya, PNG dalam bentuk foto. Malah ada yang bilang itu sapi versi saset bang katanya. Itu mah kaldu sapi kok celaka. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Halo guys, selamat good malam Jumat. Baik guys, malam ini aku bikin PT, bikin konten lagi. Aku di sini ingin mengingatkan dan menjelaskan kepada teman-teman dengan serius nih. Didengar, disimak, dilihat sampai selesai dengan santai dan serius. Jangan terbawa suasana. Jadi begini guys, nah ya kan, ini kita serius nih. Ya, jadi gini guys ya, kita serius sudah kita pokok serius. Bagaimana? Tidak salah kan apa yang aku omongin? Tepat di hari raya Idul Adha kemarin, hari Rabu. Benar kan prediksiku, perkiraanku, kontenku? Ya kan, benar kan? Aku bilang kalau tidak sore, malam, atau nanti besok FYP viral. Nah, ternyata hari ini kan. Nah, jadi guys, video yang tadi barusan aku stage ya kan, ada dua video di lokasi yang sama, di tempat di lokasi yang sama, dengan sapi yang sama juga. Video konten satunya itu judulnya Anies berkurban menyumbang sapi 1.000 sapi untuk warga masyarakat Jawa katanya kan. Udah tahu nih masyarakat Jawa nih yang tinggal di Jawa, benar nggak ada nih. Terus di video yang satunya lagi kan, itu ada lagi Anies menyumbang 100 ekor sapi katanya, ya kan. Nah, jadi di posisi yang sama, dengan sapi yang sama seperti sapi ini kan sapinya ini nih, itu ada dua konten, dua judul yang berbeda.
Yang satu katanya menyumbang 1000 sapi, yang sekonten satunya 100 ekor sapi. 1000, yang satu 1000 ekor sapi, yang satunya 100 ekor sapi. Jadi nggak tahu lah gimana anak abah ini tidak kompak gitu loh dalam membuat konten hoax. Jadi guys ya, ini aku jelaskan lagi nih dengan serius lagi nih, simak nih dengan serius. Kita serius nih, kita serius. Jadi di video yang pertama tadi, yang ada 2 video tadi, yang sapinya dielus-elus Anies itu adalah sapi yang ini. Nah, ini sapinya ini. Dan itu adalah video tahun 2023. Itu tahun 2023. Nah, coba lihat tuh. Nah, dengan tuh. Ya kan, nah. Jelaskan ini. Tahun 2023 kan ini. Ya kan? Jelas kan? Nah, itu Anies setelah masa jabatannya sebagai gubernur sudah berakhir dan dia sudah mulai mengkampanyekan dirinya. Diusung oleh Nasdem ya kan, dan juga yang sekarang lagi bermasalah lah. Masalah minyak yang pertamax jadi pertalite itu lah. Pertalite jadi pertamax gitu itu. Nah, ini jadi sapinya ya ini juga. Nah, itu. Jadi video yang beredar itu, kenapa video yang beredar itu ditutupi dengan musik? Karena di situ ada keterangan, disebutkan tahunnya, makanya ditutup dengan musik. Nah itu. Jadi jelaskan. Jadi apa yang aku sampaikan terbukti kan, antisipasiku kan. Nah, ternyata kemarin hari Rabu aku sudah bikin konten. Nah hari ini kan viral kan. Jadi begini, pendukung Anies itu juga dia sudah sadar menyadari, masa di momen hari besar, hari raya Idul Adha, Anies mereka, abah mereka lah, tidak bisa membuat momentum baru di tahun 2026 ini, ya kan? Karena apa? Mereka itu tahu kalau Anies itu sekarang lagi ada di rumah, lagi kesusahan untuk berjalan, kesusahan untuk berdiri, karena alat transportasinya lagi bermasalah, lagi rusak. Jadi tidak bisa kemana-mana. Nah, di momen hari besar Idul Adha, masa abah mereka tidak dipromosikan? Karena memang kesusahan berdiri kan, alat transportasinya rusak. Lalu akhirnya apa? Video lamalah yang digembur-gemburkan dengan judul yang berbeda. Dengan sapi yang sama. Ya kan? Nah, ujung-ujungnya apa? Makanya aku katakan, ujung-ujungnya Anies cuma menyumbang 240 sapi dengan bentuk kemasan saset Royco rasa sapi. Jadi itu aja. Jadi jelaskan, terbukti kan? Sapinya yang dielus Anies ini juga, ya kan? Di sini tahun 2023, ya kan? Nah, yang video itu pun tahun 2023 juga. Ya enggak? Jadi enggak ada 2026 Anies memang lagi baringan di rumah. Karena apa? Alat transportasinya lagi rusak. Nah itu aja ya penjelasan gue yang serius ini. Iya, ini adalah salah satu netizen yang bernama Mas Ian, yang asalnya itu dari Borneo, dari Kalimantan, yang kemarin ketika momen hari raya Idul Adha, ya, bahkan sebelum sholat Id gitu ya, malam hari sebelum sholat Id, Mas Ian ini sudah bikin konten teman-teman, dan sudah memprediksi bahwa besok akan banyak video, foto berseliweran di media sosial yang menunjukkan bahwa Abah telah melakukan kurban ya, sejumlah ratusan sapi dari uangnya sendiri. Ternyata katanya Mas Ian barusan kita dengar bareng-bareng, memang betul Abah itu berkurban, cuma dalam bentuk saset.
Aduh, saset kaldu sapi ya. Aduh, koclak, koclak. Lanjut. Kadun. Goblok. Udah dikorbanin nggak kau, ha? Mudah-mudahan kau jadi korban hari ini. Jadi pulangin tuh buat orang-orang Yaman itu. Kasih daging buat orang Yaman tuh. Lagi pula kalian tuh gak ada manfaatnya kalian tuh. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang nyusahin aja. Manfaatnya nggak ada, bikin onar aja kerja kalian tuh. Apa keuntungan kalian tuh bagi bangsa ini? Nggak ada. Kalian tuh provokator aja, provokasi, adu domba, mengisap darah anak bangsa, menindas. Lihat tuh pemimpin-pemimpin kalian tuh, udah goblok. Kalian bukan belajar sama kalian tuh makin pintar, makin goblok nggak taunya, ya kan? Belajar sama kalian tuh bukan goblok, bukan pintar pemimpin itu, makin goblok, tau nggak? Ya, salam waras. Ada satu pernyataan yang saya simpulkan dari pernyataan netizen barusan ya. Ya kan? Kapan itu si sudrun-sudrun itu jadi kurban? Aduh, jangan horor gitulah ya. Mereka juga manusia, jadi menurut saya yang terbaik bagi mereka adalah peraturan pemerintah, yaitu memulangkan mereka ke negara asal leluhurnya masing-masing. Kalau mereka di sana bikin gaduh gak masalah, bikin gaduh aja itu negara leluhur kalian, ya toh? Iya, lanjut. Saya juga sempat mampir ke Grobogan. Di situ saya bertemu dengan seorang petani. Jadi kami lagi jalan. Saya lihat para petani sedang bekerja, saya berhenti, mampir. Sendirian saja. Namanya Pak Suwarto. Dia bilang, Pak, saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabu di paling angel, Pak. Pak Anies kemarin bilang pupuk di Grobogan gimana Pak? Katanya sulit di Grobogan, Pak. Gimana, Pak? Laporkan ke saya langsung ya, pakai lapor grup atau suruh WA saya, biasanya telepon. Tidak benar. Kalau di Grobogan pupuk sulit, mungkin ketahanan pangan tidak berhasil. Karena di Grobogan inilah penyangga pangan tingkat nasional. Kalau beras nomor 7, kalau jagung tingkat nasional nomor 1, kalau kedelai juga nomor 1. Apa itu kalau masalah dia tidak berdomisili di Grobogan, bisa korek-korek di Grobogan kan ya lucu. Ya. Koordinasi kan? Iya, harusnya kan ya kalau memang dia mau ke lapangan, koordinasi dengan bupati bisa, koordinasi sama dinas terkait bisa, termasuk nah ya kali ternyata sudah panen tidak ada masalah, berarti ya itu tadi tujuannya mungkin ya politik itu. Iya, barusan memang tidak ada hubungannya dengan Abah yang saat ini dikabarkan itu berkurban gitu ya, ratusan sapi dari kantong sendiri. Tetapi ada satu benang merah. Benang merahnya apa? Ternyata hobi ngibul Abah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kebohongan Abah dibantah langsung sama Bupati Grobogan. Aduh, kok ada orang ya yang dalam berkampanye gitu ya, dalam menarik simpati dan empati calon pemilih itu dengan cara menyebarkan hoax-nya receh juga. Lanjut. Anies lah lebih pandai. Bener bang, Anies lebih pandai ngibul dan berhalusinasi. Itu keunggulan Anies. Jadi siapa kalian masyarakat yang suka dibohongin dan suka hidup dalam halusinasi, maka pilih Anies. Ya, yang suka dikibulin dan suka berhalusinasi silakan pilih Anies. Benar kata abang atau mbaknya ini, Anies lebih pandai ngibul dan berhalusinasi. Iya, betul. Saya sependapat itu. Abah lebih pandai. Pandai apa? Pandai menyebarkan hoax.
Hah? Pandai ngibul, ya. Itu pandai emang betul. Tapi kalau selain itu nggak ada pandai-pandainya sama sekali. Jadi gubernur ya kan itu juga memanfaatkan banyak momen gitu ya, yang menurut saya sangat sara sekali, dan begitu jadi gubernur juga nggak ada yang bisa dia kerjakan selain membangun satu puskesmas saja dan ngelubangin jalan. Pandai ngibul, betul-betul pandai ngibul ya. Lanjut. Kalau menurut Radio Kusut teman-temannya, para ternak-ternak Mulyono ini sekarang mereka lagi pada panik ya, lagi pada pusing ya. Kenapa bisa pusing? Karena teman-temannya bahwasannya Abah Anies Rashid Baswedan ini adalah kandidat terkuat calon presiden di tahun 2029. Elektabilitas Pak Anies ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Makanya ya Mulyono sekarang dia mulai bergerak ya ke tiap-tiap pelosok teman-temannya. Karena apa? Karena elektabilitas Pak Anies ini sangat tinggi, tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Dari itu teman-temannya kita ya sebagai anak-anak Abah harus konsisten ya teman-teman, tetap menyuarakan Abah kita sampai menjadi Presiden Republik Indonesia. Salam akal sehat, salam perubahan, merdeka. Oh ini kerasukan apa ini orangnya? Kok bisa-bisanya loh dia mengatakan ternak Mulyono panik. Elektabilitas Abah untuk 2029 ya jadi presiden paling tinggi, tidak bisa dikalahkan. Iya, emang betul. Elektabilitas Abah terkait ngibulnya emang nggak bisa dikalahkan. Ah, bener itu. Coba sekarang survei di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, siapa tokoh yang paling suka ngibul? Pasti elektabilitasnya paling tinggi adalah Abah. Lanjut. Kemarin ada yang komen katanya capres terbaik di 2029 adalah Bapak Anies Baswedan. Tapi menurut saya sebaliknya, siapapun lawannya, jika Bapak Anies Baswedan nyapres, dia tidak akan pernah menang. Ini menurut saya ya, tapi menurut teman-teman boleh beda ya. Nah kali ini saya coba kasih pilihan. Jika digelar Pilpres dan calonnya adalah calon tunggal Bapak Anies Baswedan melawan kota kosong, kira-kira teman-teman pilih siapa coba? Karena kalau lawan kandidat lain, menurut saya dia akan kalah. Lawan kota kosong, coba teman-teman akan pilih siapa? Aduh, jangankan kota kosong bang ya. Seandainya Abah itu mencalonkan diri sebagai presiden, lawannya itu kuntilanak, kuntilanaknya yang menang. Ah, suster ngesotnya yang menang, beneran ya kan? Jangankan kota kosong itu sudah jelas ya kan, rakyat tahu bahwa ini tidak memilih kan begitu. Memilih kota kosong ya, tidak ada calon. Nah, jangankan itu, seandainya kuntilanak, suster ngesot menjadi rivalnya Abah, itu suster ngesotnya yang menang itu sama kuntilanaknya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Perlu diketahui kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.